Bagian 2, tindakan dan kata cinta. Nomor 32. Hati Kristus yang melambangkan sumber terdalam dari kasih-Nya bagi kita adalah inti yang hidup dari warta awal Injil. Hatinya adalah asal mula iman kita, sumber yang menyegarkan dan menghidupkan iman Kristiani kita. Tindakan yang mencerminkan hati. Nomor 33. Kristus menunjukkan kedalaman kasih-Nya kepada kita bukan dengan penjelasan yang panjang lebar, tetapi dengan tindakan nyata. Dengan melihat interaksinya dengan orang lain, kita dapat menyadari bagaimana Dia memperlakukan setiap pribadi, meskipun terkadang tidak begitu mudah untuk dimengerti. Sekarang mari kita beralih ke tempat di mana iman kita dapat menjumpai kebenaran di dalam Injil. Nomor 34. Injil mengatakan bahwa Yesus datang kepada orang kepunyaannya sendiri. Yohanes bab 1 ayat 11. Kata-kata itu merujuk pada kita karena Tuhan tidak memperlakukan kita sebagai orang asing, tetapi sebagai milik yang Dia jaga dan sayangi. Dia memperlakukan kita sebagai sungguh miliknya. Ini tidak berarti bahwa kita adalah budaknya, sesuatu yang Dia ingin sendiri sangkal. Aku tidak menyebut kamu hamba. Yohanes bab 15 ayat 15. Sebaliknya, kata miliknya mengacu pada rasa saling memiliki yang khas antara sahabat. Yesus datang menemui kita, mendekatkan jarak. Dia menjadi begitu dekat dengan kita, selayaknya hal paling biasa dalam hidup kita sehari-hari. Memang, Dia memiliki nama lain Emmanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, Tuhan sebagai yang hidup di tengah-tengah kita. Putra Allah berinkarnasi dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nomor 35. Itu tampak jelas bila kita melihat bagaimana Yesus bekerja. Dia mencari orang-orang, mendekati mereka, selalu terbuka untuk bertemu dengan mereka. Kita melihatnya ketika Dia berhenti untuk berbicara dengan wanita Samaria di sumur tempat wanita itu menimba air. Kita melihatnya ketika dalam kegelapan malam, Dia bertemu Nikodemus yang takut terlihat berada bersamanya. Kita kagum ketika Dia membiarkan kakinya dibasuh oleh seorang pelacur, ketika Dia berkata kepada wanita yang tertangkap basah berzina, "Aku juga tidak menghukummu," atau ketika Dia menegur para murid atas ketidakpedulian mereka dan dengan tenang bertanya kepada orang buta di pinggir jalan, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Kristus menunjukkan bahwa Allah adalah kedekatan, kasih sayang, dan kasih yang lembut. Nomor 36. Setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang, Dia lebih suka melakukannya, bukan dari kejauhan tetapi dari dekat. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Dia menjamah tangannya. Dia menjamah mata mereka. Suatu kali Dia bahkan berhenti untuk menyembuhkan seorang tuli dengan air liurnya sendiri, seperti yang biasa dilakukan seorang ibu, agar orang tidak melihatnya bukan bagian dari kehidupan mereka. Tuhan tahu bagaimana menyentuh. Dalam belas kasih-Nya, Tuhan tidak mencintai kita dengan kata-kata. Dia datang menemui kita, dan dengan kedekatannya, Dia menunjukkan kepada kita kedalaman kasih-Nya yang lembut. Nomor 37. Jika kita merasa sulit untuk mempercayai orang lain karena kita telah disakiti oleh kebohongan, luka, dan kekecewaan, Tuhan berbisik di telinga kita, "Teguhkanlah hatimu, anakku." Dia mendorong kita untuk mengatasi rasa takut kita dan menyadari bahwa dengan Dia di pihak kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kepada Petrus yang sedang takut, Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu berkata, "Hai kamu yang kurang percaya,
Mengapa kamu ragu? Kita juga tidak perlu takut. Biarkan Dia mendekat dan duduk di sisi kita. Mungkin ada banyak orang yang tidak kita percayai, tapi bukan Dia. Jangan ragu karena dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa banyak orang berdosa datang dan duduk bersama-sama dengan Dia. Namun Yesus tidak dihina oleh satupun dari mereka. Para pemimpin agamalah yang mengeluh dan memperlakukannya sebagai pelahap dan pemabuk, sahabat pemungut cukai dan pendosa. Ketika orang-orang Farisi mengkritiknya karena kedekatannya dengan orang-orang yang dianggap rendah atau berdosa, Yesus menjawab, "Aku menginginkan belas kasihan, bukan kurban." Nomor 38. Yesus yang sama hari ini menunggu kita untuk memberinya kesempatan untuk menerangi hidup kita, membangkitkan dan memenuhi kita dengan kekuatannya. Sebelum Dia wafat, Dia meneguhkan para murid-Nya, "Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sebentar lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku." Dia selalu menemukan cara untuk hadir dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertemu dengannya. Pandangan Yesus. Nomor 39. Injil menceritakan bahwa seorang kaya datang kepada Yesus, penuh dengan idealisme, namun kurang keteguhan hati untuk mengubah hidupnya. Yesus kemudian memandang dia. Dapatkah engkau bayangkan momen itu, pertemuan antara matanya dan mata Yesus? Jika Yesus memanggilmu dan mengutusmu untuk sebuah misi, pertama-tama Dia memandangmu, menjangkau lubuk hatimu yang terdalam, dan setelah mengetahui segala sesuatu tentang dirimu, mengarahkan pandangannya kepadamu. Begitulah yang terjadi. Ketika Dia berjalan di tepi Danau Galilea, Dia melihat dua saudara laki-laki, dan ketika Dia pergi dari sana, Dia melihat saudara laki-lakinya yang lain. Nomor 40. Banyak teks Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada orang-orang, keprihatinan mereka, penderitaan mereka. Misalnya, melihat orang banyak, Dia merasa kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan letih. Ketika bagi kita tampaknya semua orang mengabaikan kita, bahwa tidak ada yang tertarik dengan apa yang terjadi pada kita, bahwa kita tidak penting bagi siapapun, Dia memperhatikan kita. Inilah yang Dia tunjukkan kepada Nathanael, yang kesepian dan asik sendiri. Sebelum Filipus memanggilmu, aku melihatmu ketika kamu berada di bawah pohon ara. Nomor 41. Karena kepeduliannya kepada kita, Yesus mengetahui setiap niat baik dan perbuatan baik sederhana kita. Injil menceritakan bahwa Dia melihat seorang janda miskin yang melemparkan 2 keping uang logam ke dalam kotak perbendaharaan bait suci, dan segera menunjukkannya kepada para rasul. Yesus memperhatikan sedemikian rupa untuk mengagumi hal-hal baik yang Dia kenali dalam diri kita. Ketika perwira Romawi berkata kepadanya dengan keyakinan penuh, Yesus mendengarkan dia dan terheran-heran. Betapa menyenangkan bagi kita mengetahui bahwa meski mungkin orang lain mengabaikan niat baik atau hal positif yang kita lakukan, Yesus memandang dan mengaguminya. Nomor 42. Dalam kemanusiaannya, Yesus mempelajari hal itu dari Maria ibunya. Bunda Maria merenungkan dengan seksama segala sesuatu dan menyimpannya di dalam hatinya. Bersama Santo Yosef, ia mengajari Yesus sejak usia dini untuk menjadi penuh perhatian.